Gara-gara anjing peliharaan berkelahi, dua keluarga bertetangga di Deli Serdang, Sumatera Utara berseteru. Satu pihak yang mengaku dikeroyok menuntut keadilan lantaran belum ada tindak lanjut dari polisi terkait laporan penganiayaan sejak Oktober 2021 lalu. Inilah video saat dua keluarga bertetangga di Jalan Kelapa Kemiri, ujung Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, saling maki dengan kata-kata kasar. Keributan ini dipicu masalah anjing peliharaan yang berkelahi yang berujung dengan penganiayaan seorang ibu. Korban Tiur Ranayani, BR Huta Barat, mengaku dikeroyok oleh keluarga tetangganya yang berjumlah 4 orang. Menurut korban, para terduga pelaku marah anjing mereka diusir korban saat berkelahi. Satu keluarga ini mendatangi korban dan langsung memaki, menghina, dan ada yang menganiaya. Korban menuntut keadilan karena sudah melaporkan penganiayaan ini sejak 24 Oktober 2021 lalu ke Polrestabes Medan. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait kasus tersebut. Anak mamanya mentoyor saya, meludah, baru anak laki-lakinya ini mendorong, baru anak yang perempuan menjambak saya. Ya, saya mau hanya minta keadilan, kan gitu Pak. Soalnya saya udah dari bulan 10 tanggal 24 sudah buat laporan, tapi sekarang tidak ada ditanggapi gitu Pak. Kita sebagai PH-nya sangat keberatan karena peristiwa yang terjadi kepada klien kita sangat layak untuk ditetapkan 351 junto 170 pengeroyokan secara bersama-sama dilakukan. Kita kecewa kepada pihak kepolisian karena menetapkan pasal 352 yang dimana dari video tersebut kita bisa melihat pengeroyokan itu dilakukan secara bersama-sama. Sementara itu polisi membantah membiarkan kasus dugaan penganiayaan ini. Sejak laporan itu diterima, polisi telah bekerja dan memediasi pihak yang bertikai. Namun karena tidak ada titik temu, kasus ini akan berlanjut ke penyidikan. Langkah-langkah dari Polres pun juga sudah dilakukan. Ada sekitar informasi yang kami dapatkan 2 kali mediasi yang dilakukan oleh para penyidik. Tetapi prosesnya tidak bertemu, artinya tidak ketemu satu sama lainnya, sehingga muncul kemudian viral yang seolah-olah kita tidak menindaklanjuti itu. Padahal memang sebelumnya upaya langkah-langkah itu sudah kita lakukan dan saat ini sedang kita tangani untuk lanjut ke proses penyidikannya. Kasus ini kini dalam penanganan Polrestabes Medan, di mana penyidik akan kembali mendalami keterangan korban dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk hasil visum. Hanya karena hampir bersenggolan saat berkendara, sepasang suami istri di Kota Medan, Sumatera Utara babak belur dianiaya tetangganya. Pelaku tak terima saat korban mengklaksonnya saat hendak mengeluarkan mobil dari rumahnya. Pasangan suami istri Darwin Tanadi dan Agustina, warga Komplek Ivory Lingkungan 3 Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara ini mengalami luka serius di kepala dan tangannya usai dianiaya tetangganya sendiri. Penganiayaan berawal saat korban mengendarai mobil, mengklakson mobil pelaku yang hendak keluar dari halaman rumah. Pelaku yang tidak terima terlibat cekcok dan berakhir penganiayaan. Bahkan istri korban yang mencoba melerai ikut dianiaya pelaku hingga mengalami luka berat. Masalah permasalahan orang itu cicok-cicok kita kan nggak tahu. Terakhir sampai kejadian sampai masuk rumah sakit. Inilah baru ini hari kasih tahu sama aku. Tapi ini benar warga kita, Pak? Betul, dua-dua warga Kita ya. Orang sebelah rumah, bukan jauh. Kuasa hukum korban mengatakan kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan dan berharap pelaku diproses secara hukum. Klien kami keluar tidak sengaja hampir bertabrakan dengan mobil
diduga menganiaya klien kami sehingga terjadi sedikit cekcok. Namun kemudian klien kami mendapat penganiayaan, dipukul pada bagian kepala membabi buta. Karena luka serius yang dialami, kedua korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Royal Prima Medan Marelan. Kesal mendengar bunyi klakson mobil, seorang pria di Makassar mengancam pengendara mobil dengan senjata tajam saat melintas depan rumahnya. Pelaku kesal lantaran pengendara mobil membunyikan klakson tanpa henti agar bisa lewat depan rumah pelaku. Seorang laki-laki di Makassar, Sulawesi Selatan mengancam seorang pengendara roda 4 dengan sebilah parang. Dari video amatir yang diambil istri korban, laki-laki bernama Rahadian ini emosi sambil mengacungkan parang ke arah mobil korban. Tak hanya itu, pelaku juga memukul mobil korban sambil berteriak mengajak berduel korban. Merasa terancam, korban melaporkan kejadian ke polisi. Tindak lanjuti laporan korban, unit reskrim Polsek Manggala langsung mengamankan pelaku di rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal dengan korban yang membunyikan klakson tanpa henti karena ada kendaraan tamunya yang parkir di bahu jalan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah parang berukuran panjang sebagai alat bukti. Ketika korban mau lewat, membunyikan klakson, disitulah dia sepertinya naik emosinya sehingga mengambil parang untuk mengancam. Tetapi pada saat kejadian untunglah korban ini tidak turun dari mobil sehingga hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang tentang pengancaman menggunakan senjata tajam dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa tidak terima ditegur saat membunyikan sepeda motor dengan knalpot bising. Seorang remaja di Jember terlibat perkelahian dengan si penegur. Si penegur tewas dengan luka di kepala saat perjalanan menuju rumah sakit. Seorang laki-laki di Jember, Jawa Timur diamankan petugas kepolisian Resort Jember karena terlibat perkelahian dengan seorang warga hingga korban tewas. Pelaku ditangkap di rumahnya. Pelaku menganiaya Wagiran 40 tahun yang tak lain adalah tetangganya sendiri dengan palu. Kejadian bermula saat korban menegur pelaku yang menyalakan motornya yang menggunakan knalpot bising dan dianggap mengganggu pendengaran di sekitarnya. Namun teguran itu justru dibalas dengan penganiayaan. Keduanya sempat terlibat perkelahian sengit hingga pelaku memukul kepala korban dengan palu. Warga membawa korban ke rumah sakit, namun sesampainya di rumah sakit nyawa korban tidak tertolong. Usai kejadian pelaku kabur. 10 hari kemudian polisi berhasil mengamankan pelaku. Ya, kemudian akibat ada perselisihan paham yang diduga korban merasa tidak suka ya dengan suara knalpot brong yang dibawa oleh tersangka dan teman-temannya. Ya, jadi tersangka ini nongkrong dengan motor yang tidak sesuai spesifikasi knalpotnya brong. Ya, atas dasar itu kemudian korban melakukan peneguran ya. Mungkin karena memang kata-katanya ada yang dirasa kurang pas sehingga memancing emosi daripada tersangka ya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti palu dan baju korban berikut 2 sepeda motor pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang tentang pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dipicu dendam lama, 2 kelompok warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.